Pengorbanan yang saya lakukan di masa lalu terbayar sekarang memegang sabuk di kelas Vedat. Ya, terima kasih atas dukungannya, doa-doanya. Saya tetap akan memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan dan yang Allah izinkan. Mimpi saya adalah ketika melakukan hal ini di jenjang yang lebih tinggi supaya lebih stabil lagi, bisa membahagiakan orang banyak, lebih bermanfaat untuk orang banyak. Lama sampai SD, SMP, Shorinji Kempo, sempat SMA, karate. Ya, kita anak sekolah nyari ekstrakurikuler apa yang dekat lah ya. Sempat juga taekwondo, silat, capoeira, sekedar saja. Cuman yang paling jatuh cinta adalah jiu-jitsu. Ketika saya menemukan jiu-jitsu, saya seperti menemukan kehidupan baru. Apalagi ketika saya mempelajari jiu-jitsu dan bisa terpraktekkan di MMA. Itu seperti suatu hal yang menurut saya luar biasa. Karena anak-anak muda zaman sekarang atau zaman dulu juga, daripada aktivitas yang tidak berguna, saya lebih memilih untuk yang bermanfaat. Bela diri juga, dance juga, apapun yang menurut saya bisa menambah skill saya bertambah terus. Ketika kompetisi jiu-jitsu di Jogja kalau nggak salah, sempat ditawarin sama Francino, itu jauh sebelum One Pride. Francino sempat nawarin akan mengadakan suatu acara MMA di Indonesia untuk pertama kalinya. Dan saya tertarik, ya saya ikut Francino semenjak saat itu sampai sekarang. Karena menurut saya Francino Tirta untuk saat ini masih menjadi yang paling jago untuk MMA Indonesia. Secara teknik, secara metode ngajar, secara banyak hal. Ya ini agak klise kenapa saya suka jiu-jitsu. Orang zaman dulu bilang sejago-jagonya singa kalau dicemplungin ke laut jadi makanan hiu juga. Jiu-jitsu semacam itu. Pertama kali saya kenalan jiu-jitsu juga, ya apa yang kita pelajari nggak kepakai. Tercekik juga, kekunci juga, sangat efisien sekali dan bisa tetap bertahan sampai tua menurut saya. Mungkin kalau kita pukulan keras bertahan sampai umur berapa sih, tapi kalau dengan teknik yang bagus, jiu-jitsu juga akan bertahan sampai kita tua. Alhamdulillah sekarang ada acara One Pride, jadi lebih tersalurkan. One Pride menjadikan kita menjadi lebih teraktualisasi, tidak sekedar berantem kompetisi yang tidak ada faedahnya. Pada awalnya melarang itu sangat wajar sekali, terutama orang tua. Cuman saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak melakukan hal ini sampai sekarang gitu loh. Seperti orang-orang pada umumnya bekerja kantoran di belakang meja, saya tidak bisa membayangkan saya melakukan hal seperti itu. Yang bisa saya lakukan adalah latihan, bertanding. Mungkin ketika tidak ada One Pride pun saya tetap melakukan hal yang sama. Dan itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang kebanyakan, terutama orang tua. Orang tua kan sangat pakem sekali ya. Sekolah, kuliah, lulus jadi pegawai, hidup makmur, dapat pensiunan sampai tua bahagia. Kurang menantang menurut saya. Ya kalau sama semua seperti hambar-hambar saja gitu loh. Dan saya memang cinta di dunia ini. Istri saya dulu guru SMA di Probolinggo, Jawa Timur. Kita belum menikah waktu saya udah latihan di sini. Dia bela-belain meninggalkan pekerjaannya yang sudah berjalan sekian waktu untuk ikut saya ke sini. Itu pengorbanan yang luar biasa menurut saya. Jadi istri saya sangat berjasa sampai sekarang. Dan itu tidak mudah. Saya tahu menjadi istri seorang fighter juga tidak mudah. Persiapan tanding juga menyiapkan makanan sehat supaya performa tetap bagus, memastikan supaya saya istirahat cukup, latihan bagus. Tidak bisa meyakinkan 100%, sampai sekarang pun tidak bisa 100%. Tidak bisa meminta izin, tapi meminta maaf. Ya tetap pada akhirnya memaklumi, cuman orang tua saya tetap berharap supaya saya kerja normal, cuman tidak bisa semacam itu. Ya alhamdulillah segala pengorbanan yang saya lakukan di masa lalu terbayar sekarang memegang sabuk di kelas Vedat. Kemungkinan nanti akan lebih bisa dipahami kalau saya di dunia bela diri Indonesia tidak main-main, sekalian profesional. Iya, untuk orang tua dan istri dan siapapun yang berjasa untuk saya untuk sampai jadi selama ini. Iya, terima kasih atas dukungannya, doa-doanya. Saya tetap akan memberikan yang terbaik yang bisa saya lakukan dan yang Allah izinkan. Doa-doa kalian yang baik terkabul untuk saya dan untuk kalian semua. Keluarga itu adalah orang yang ada ketika orang lain yang tidak punya urusan ke kita itu sudah
meninggalkan kita. Misalnya saya sudah tidak berkompetisi lagi, bisa jadi pelatih tidak ada dekat saya. Ketika hubungan antara pertemanan, ketika kita udah tidak satu visi lagi, tidak satu pemikiran lagi, bisa aja teman kita meninggalkan kita. Cuman kalau keluarga, karena memang sudah dari kecil darah daging, tahu seluk-beluknya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, pemahaman yang kita jalankan tetap akan ada selalu kita. Contohnya orang tua atau istri. Saya sudah mengecewakan orang tua saya di masa lalu karena saya tidak menyelesaikan kuliah. Sebenarnya tidak ada masalah di perkuliahan. IP alhamdulillah lumayan bagus, cuman ketika skripsi udah di ujung, selalu ada godaan, terlalu banyak latihan dulu saya akuin, dan kompetisi juga jiu-jitsu, taekwondo, tapi mereka tetap ada untuk saya. Untuk perkembangan One Pride sangat jauh pesat sekali. Saya ada di One Pride semenjak pertandingan pertama. Yang tetap bertahan seingat saya selain saya itu Rama Supandi kalau nggak salah. Bahkan Suwardi Ahong pun juga setelah angkatan kesekian sepertinya. Semenjak pertandingan pertama One Pride sampai sekarang pun sangat jauh pesat sekali. Dari sisi entertainment, performa, alat, kru segala macam. Termasuk saya harap bayaran fighter juga naik supaya kita bisa memberikan performa yang lebih entertain lagi. Kadang kita mikir secara fighter ya, kita tanding efisien, menang aja gitu. Cuman namanya netizen kan, menangnya nggak seru. Sedangkan orang yang tahu teknik itu sangat bagus. Mungkin supaya kita lebih tertarik untuk lebih berani bereksperimen di cage, bisa lebih ada performa of the night, fighter of the night, selain KO of the night ya, supaya kita lebih berani bereksperimen dan lebih memberikan performa yang lebih menarik di dunia MMA Indonesia. Meskipun kelihatannya sukses di mata orang lain, sebenarnya dunia MMA Indonesia juga tergolong baru, jadi masih belum stabil secara perekonomian. Ya wajar, masih naik turun. Mimpi saya adalah ketika melakukan hal ini di jenjang yang lebih tinggi, supaya lebih stabil lagi, bisa membahagiakan orang banyak, lebih bermanfaat untuk orang banyak. Untuk semua aspek kehidupan ya, untuk menjadi pemenang itu harus berkorban. Semakin besar pengorbanannya, semakin dekat dengan mimpi yang ingin diraih. Jadi ketika tanding saya tidak bisa melihat mereka kecewa lagi ketika saya tanding. Ya mungkin memberikan sedikit kemenangan supaya menenangkan. Pesan orang tua kepada saya sih, apapun yang terjadi jangan lupa sholat. Kadang kita naik, kadang kita turun, kadang kita lupa. Ketika sholat kita tetap ingat supaya kita tidak menyimpang terlalu jauh, tidak lupa terlalu jauh. Ya pesan orang tua kepada saya aja sih, jangan lupa sholat.